بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة سلام الله تعالى عليكم ورحمته من لدنه وبركاته الحمد لله وكفى ثم الصلاة مع السلام على سيدنا النبي المبعوث وهو المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kesyukuran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas ibadah Ramadaniyah kita sampai di hari-hari menjelang akhir bulan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para tabi'innya, kepada atba'ut tabi'in, hingga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti yaumil qiyamah dan rahmat sepanjang hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhwatul mu'minat, ibu-ibu pengajian, teteh-teteh, pengajian online As-Sabiq yang Allah muliakan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, sesuai yang diminta oleh panitia, Al-Fakir akan membahas tentang spirit Lailatul Qadar, atau menggali spirit, makna atau ruh yang terkandung pada keagungan Lailatul Qadar. Di pertemuan sebelumnya, Al-Fakir pernah menyampaikan amalan apa saja yang bisa dilakukan, yang dijalankan di malam Lailatul Qadar, ketaatan apa saja yang bisa dilakukan. Al-Fakir telah bercerita tentang Qiyamul Lail, tentang berjamaah bersama-sama, menghidupkan malam dengan zikir, dengan tilawah, ya, dengan para keluarga bersama-sama, kemudian memperbanyak berdoa, Allahumma innaka afuwan karim, dan seterusnya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara beberapa titik yang bisa kita ambil dari roh atau makna Lailatul Qadar itu sendiri, yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Akhwatul mu'minat, berbicara tentang Lailatul Qadar sendiri, arti kata dari Lailatul Qadar, sebagaimana Allah firmankan, ya, namanya itu memang Allah pilih di dalam sebuah surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Lalu Lailatul Qadar itu sendiri apa maknanya? Lailah artinya malam, ya. Al-Qadar artinya banyak mustarak maknanya itu. Makna Al-Qadar itu satu, bisa diartikan sebagai kekuasaan. Qudrah, Al-Qadru, kekuasaan atau kemampuan. Yang kedua bisa diartikan sebagai ketetapan. Qadha dan qudratullah, kadar yang Allah tetapkan. Yang ketiga, qadar itu bisa ukuran. Ya, ukuran. Ini kadarnya berapa? Ini juga sudah terserap ke dalam bahasa kita. Qadar itu menjadi kadar, ya. Kemudian yang keempat maknanya itu bisa sebagai at-ta'zim. Apa itu ta'zim? Mengagungkan atau pengagungan. Dan yang dipilih di sini
oleh sebagian ulama yang dimaknakan sebagai Lailatul Qadar itu adalah malam pengagungan. Malam pengagungan untuk siapa? Tentu malam pengagungan kepada zat Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai hambanya. Jadi kalau ada yang berkata qadara fulanan ay azzamahu, artinya mengagungkan. Seseorang mengagungkan seseorang artinya seseorang mengqadar seseorang artinya mengagungkan seseorang tersebut. Itu arti bahasa dari Lailatul Qadar. Makna ini terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 67. Kata qadara yang dipilih itu artinya mengagungkan. Yang berbunyi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matriyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Orang-orang musyrik di sini wama qadaru, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar pengagungan, dengan pengagungan yang semestinya gitu. Jadi orang-orang musyrik itu bukan tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah ya. Mereka beriman kepada Allah, cuman melibatkan pihak lain dalam keimanannya, tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kepemilikan partner gitu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi orang musyrik tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara makna Lailatul Qadar. Dari segi bahasa tadi banyak maknanya. Kemudian dari segi Al-Qur'an itu mentafsirkan ayat dengan ayat. Nah, Lailatul Qadar ini ditafsirkan dengan kata qadar di surat Az-Zumar ayat 67. Lailatul Qadar itu berarti malam pengagungan atau malam pentakziman, malam mengagungkannya seorang hamba kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian di antara tabiat iman ya, tabiat iman, ada orang itu yang beriman kepada Allah dengan mengagungkannya. Ada yang sebatas beriman saja. Ya, orang-orang jahiliyah itu beriman bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan sekalipun, iblis sekalipun ya, terekam dalam Quran surat Shad, setan itu masih menganggap Allah ini sebagai Rabb. Masih beriman bahwasanya Allah itu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Masih mengakui Allah sebagai penciptanya. Kemudian selanjutnya ketika Allah katakan engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari akhir, kemudian meminta kepada Allah supaya diberikan umur sampai hari kiamat, syaitan berkata kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, izinkan aku, gitu kan, untuk menggoda umat manusia sampai hari dibangkitkan. Masih ngaku ya. Kalau sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis pun masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diinginkan selain hanya beriman, seorang hamba dituntut untuk mentakzim sebagaimana yang disimpulkan dalam surat Al-Haqqah ayat 33 ya, orang yang ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan itu, mereka beriman kepada Allah lagi mengagungkannya. Nah, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dan muka terbelakang, itu adalah orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak mengagungkan Allah. Jadi yang diinginkan adalah selain beriman kepada Allah, juga mentakzim Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya ada satu kondisi lain, yaitu tentang zikir juga, tentang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sebatas ingat saja ya. Ada yang memang ingatnya itu dengan ingatan yang mendalam, berketerusan, banyak dan seterusnya. Ya, tentang masalah zikir ya. Orang-orang beriman itu Allah perintahkan
Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi banyak, bukan cuma sedikit atau ala kadarnya. Sebaliknya orang-orang yang munafik, apa kriterianya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, dari sini kelihatan orang yang hanya sebatas iman saja minimal mengagungkannya Allah pun hanya minimal saja. Sementara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala plus mengagungkan, maka akan berupaya berzikir kepada Allah sebanyak dan semampu mungkin. Baik, selanjutnya dari hakikat-hakikat tadi, iman gak ala kadarnya, zikir gak cuma dikit-dikit tapi harus banyak. Dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar, gimana? Kaitannya dengan Lailatul Qadar itu apa? Dikaitkan dengan Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu adalah kesempatan berlipat gandanya pahala pengagungan seorang hamba kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang tidak mengenal Allah dengan baik, ya, tidak mengagungkan Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan sebagaimana mestinya, ini akan berbahaya. Ada mutaqdirillah fi khatrin syadid. Yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu akan dalam bahaya. Contoh orang yang tidak mengagungkan Allah tetapi berislam hanya tahu sebagai perintah. Oke, tahu sholat itu wajib, ya sudah dilakukan saja. Tanpa tahu zat yang mewajibkan itu siapa, tanpa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala itu siapa, maka dia hanya menjalankan sholat sebagaimana rutinitas, tidak berbekas pada kehidupannya. Jadi kalau kata ulama, watafallata fi ittiba'i amrihi, akan berusaha taat tapi sembari menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ini adalah momen untuk kembali menguatkan, mengkristalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan sepenuh keagungan, karena orang yang tahu zat yang maha agung ini, dia tidak akan pernah berani coba-coba untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ya. Kisah ini diriwayatkan tentang percakapan seorang ulama periwayat hadis bernama Ibrahim bin Adham. Beliau ini adalah ulama hadis dari daerah Khurasan, ya, dari Asia Balkan, di mana ulama hadis lahir banyak dari situ, Imam Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau, kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim, aku ini adalah seorang laki-laki yang sial lah bisa dikatakan. Seorang laki-laki yang sial, yang melampaui batas, yang terus-terusan berlaku maksiat. Tolong beri aku solusi. Supaya aku jera, tidak mau lagi berbuat dosa, tidak mau lagi berbuat maksiat. Lalu kata Ibrahim bin Adham mengatakan, oke, saya akan beri kamu 5 poin atau 5 butir yang kalau kamu mampu menjalankannya, maka kau tidak akan jera untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba sebutkan yang pertama. Kata Ibrahim berkata, ammal ula, ya, yang pertama, kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ta'kul min rizqih, maka kau jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaget si laki-laki. Bagaimana mungkin? Dari mana saya makan? Sementara apa yang diciptakan seluruh alam semesta ini adalah rezekinya, yang dilimpahkannya, yang diberikannya, yang dikaruniakannya kepada kita. Terus kata Ibrahim, apakah pantas ente makan dari rezekinya? Terus ente maksiat ingkar kepadanya?
Sang laki-laki mulai berpikir. Lalu laki-laki bertanya kepada Ibrahim, lalu yang kedua apa wahai Aba Ishaq? Ya, karena laqab Ibrahim ini adalah Aba Ishaq. Yang kedua adalah, kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Tetapi apa? Fala taskun syai'an min biladi. Jangan engkau hidup di atas tanah ciptaannya. Bayangkan, ya. Kata Ibrahim, kalau kau masih juga ingin bermaksiat, maka silahkan makan dari rezeki Allah, tapi kau jangan berdiri, tinggal hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki makin bingung. Ya, bagaimana mungkin bahwasanya alam semesta ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Coba kasih tahu saya yang ketiga. Terus kata Ibrahim, kalau kau tetap ingin juga bermaksiat, tapi kau masih makan dari rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, coba kau bermaksiat tanpa ada yang melihat siapapun. Di tempat yang tanpa dilihat oleh siapapun. Lagi-lagi bingung. Wah Ibrahim, gak mungkinlah saya bermaksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah yattali'u as-sarair. Allah itu mengetahui segala hal yang nyata. Segala hal yang tersembunyi dan rahasia, Allah Maha mengetahui. Baik, kata Ibrahim. Kalau kau juga tidak mampu, coba yang keempat adalah, kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah, nanti ketika malaikat maut datang, kau tawar kepada malaikat, wahai malaikat, ntar dulu, jangan dulu cabut nyawa saya mau taubat dulu. Wahai Ibrahim, gak mungkinlah kalau sudah datang ajal saya, malaikat menunaikan apa yang Allah perintahkan. Gak bisa, gak mungkin. Terus kata Ibrahim, nanti kalau memang gak bisa juga, coba dia di hari yaumil qiyamah, ya, di hari pembalasan nanti, di akhirat nanti, ketika malaikat Zabaniyah hendak mengambil engkau dilemparkan ke neraka, bilang, saya gak mau ikut. Saya nggak mau dilempar ke neraka. Coba laki-laki tersebut lalu bilang lagi, gak mungkin wahai Ibrahim. Gak mungkin wahai Ibrahim. Itu gak mungkin bisa dilakukan. Malaikat tidak akan menerima permintaan saya tadi. Kalau bilang seperti itu. Maka apa lantas membuat engkau pede bermaksiat kepada Allah, lalu kau mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat? Kita ini adalah dari kisah tersebut, dari kisah Ibrahim dan seorang laki-laki tersebut, yang diberikan nasihat 5 tadi. Kalau memang kita mau bermaksiat kepada Allah, coba jangan makan rezeki dari Allah, jangan tinggal di bumi Allah, jangan sampai ketahuan sama Allah. Ketika mati nawar dulu, jangan sekarang. Kemudian ketika nanti mau dibawa ke neraka, bilang aja gak mau. Ketika kita gak mampu menolak itu semua, maka kita tidak ada alasan untuk berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini mengisyaratkan bahwasanya semakin seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin memurnikan akidahnya, semakin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terhadap dosa dia akan semakin takut. Semakin takwa. Takwa itu takut, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu meninggalkan segala larangannya dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Ya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran seseorang yang mampu mentakzim, ya, mengqadar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik qadar, dengan sebagaimana mestinya pentakziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan dosa. Ya, maka malam Lailatul Qadar ini hendaknya menjadi momen, ya, menjadi momen kesempatan bagi kita untuk kembali merenung. Tujuan kita diciptakan sebagai seorang hamba adalah menghamba. Dan yang namanya hamba hanya diperbolehkan melakukan segala sesuatu yang diinginkan, yang diridhoi oleh pemiliknya. Kalau pemiliknya
kita maksiati, kita ingkari, ya marah. Ya kalau sudah marah, terserah yang pemiliknya mengazab kita dan seterusnya. Ya. Maka di malam ini adalah malam pentakziman. Ya. Spirit Lailatul Qadar ini diantaranya adalah malam pentakziman. Mempertebal keimanan kita, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan pengagungan tersebut menyadarkan diri kita, menyadarkan diri kita betapa berbuat dosa ini adalah sangat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ungkapan mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin nanzur ila man asaita. Jangan pernah menganggap remeh maksiat yang kecil, tetapi lihatlah zat yang engkau maksiati. Jangan kau pernah meremehkan sebuah dosa, tapi lihatlah zat yang kau perdosai, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak layak kau berdosa kepadanya. Itu yang hendaknya menjadi titik kesadaran kita di malam ini, adalah malam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan Allah dengan berbagai ketaatan yang bisa kita lakukan, dengan memperbanyak tilawah, dengan memperbanyak istighfar dan taubat, dengan memperbanyak zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berhauqalah, zikir-zikir yang bisa kita lakukan, dihidupkan malamnya, dijaga salat jamaahnya, kemudian lisannya dijaga, terus taubat, banyak berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengagungan-pengagungan ini, semoga terjadi apa yang Allah janjikan bisa kita raih, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar imanan karena beriman, wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni segala dosanya. Kiranya demikian yang bisa kita ambil dari mengingat salah satu hakikat dan spirit Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bisa kita ambil dan bisa kita tularkan sebagai ketaatan di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya, dan di malam-malam yang lainnya. Benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taufiknya dan salahnya atas keterbatasan dan kehilafan al-fakir sendiri. Kepada Allah memohon ampun dan kepada antum memohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi ta'ala alaikum warahmatuhu billadunhu wabarakatuh.